Dari pertanyaan pertama, bismillah, Ustadz, saya mau tanya. Ada orang yang dulunya dia pernah mencuri, tapi setelah beberapa tahun kemudian orang itu mendapat hidayah dan dia ingat akan perbuatan yang dulu, yaitu mencuri uang. Dia ingin mengembalikan uang itu, tapi dia tidak tahu di mana orang yang punya uang itu sekarang. Dan dia selalu berdoa kepada Allah agar dapat dipertemukan sama orang yang punya uang itu, tapi sampai saat ini belum juga bertemu. Yang ditanyakan, bagaimana orang itu harus menggantikannya agar dia terbebas dari dosa mencuri itu? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Anida TV rahimana rahimakumullah, masyaallah. Ini tentang orang yang bertobat. Ya. Berbahagialah orang yang bertobat, karena Allah bergembira terhadap taubatnya seseorang melebihi gembiranya seseorang yang berada di tengah padang pasir, kemudian tunggangan dan perbekalannya hilang. Tunggangan dan perbekalannya hilang, posisinya di tengah padang pasir, maka nggak ada harapan kecuali semati. Mati. Ya, mau makan apa? Mau makan pasir. Mau minum apa? Di tengah padang pasir. Nah, dalam keadaan hopeless, kemudian tunggangan dan perbekalannya lengkap, balik di situ. Saking senangnya dia salah ucap, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhan. Saking senangnya, saking bergembiranya, ketahuilah terhadap orang yang bertobat Allah lebih gembira dibandingkan dengan gembiranya orang ini. Maka berbahagialah orang yang bertobat, karena memiliki fadilah besar, yaitu orang yang digembirakan oleh Allah, atau orang yang dengannya Allah bergembira. Nah, kemudian bicara masalah taubat tidak akan diterima kecuali terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah an-nadamah, menyesali. Yang kedua adalah al-azam, bertekad kuat untuk tidak pernah mengulangi. Yang ketiga adalah al-iqla', mencabut, maksudnya merealisasikan azamnya tadi. Nah, ini orang insyaallah sudah menunjukkan tiga hal ini. Dia sangat menyesal dan sekali-kali tidak akan mengulangi, dan sekarang ini kaitannya dengan hak manusia. Kalau dengan hak Allah, ya langsung kepada Allah. Tapi karena kaitannya dengan hak manusia, dia mencuri milik orang lain, berarti kan terkait dengan hak manusia, gak bisa langsung kepada Allah, gak bisa. Selesaikan dulu. Cuma masalahnya dia gak tahu orang yang punya uang ini di mana rumahnya, gak tahu. Kemudian dia berusaha keras untuk mendapatkan informasinya, mencari alamatnya. Kalau misalnya ketemu, alhamdulillah, sampaikan apa adanya, bahwasanya dirinya telah bertobat, dulu mencuri uang sampean, mohon halalnya ini kembalikan. Kalau tidak ketemu bagaimana? Kalau tidak ketemu, caranya berapa nilai uang yang dicuri? Infakkan, dan dengan niat ini sodakohnya orang yang punya barang. Kalau memang sudah mentok nggak ketemu, sudah mentok nggak ketemu, caranya demikian. Ini sodakohnya orang yang uangnya saya curi. Dengan cara ini dia terbebas dari hak adami tadi. Dia terbebas dan dia mendapatkan pahala dari taubat dan dari menjaga amanahnya ini. Allah alam, demikian Al-Fatihah. Agak panjang dikit, Ustaz. Ada jangka waktu nggak, seperti misalnya kalau kita itu kan menemukan barang temuan kan harus ada 1 tahun baru boleh digunakan. Kalau mencuri itu, mencari orang itu ada jangka waktunya nggak? Berbeda kasusnya. Kalau menemukan barang atau lukotoh, barang temuan, ini kan kita nggak mencuri, tapi kita menemukan barang yang kita tertuntut mengembalikan ke yang punya. Nah, syariat menetapkan umumkan selama 1 tahun. Yang dimaksud mengumumkan itu ya umum, merata, semuanya tercover, terjangkau, sehingga banyak orang yang tahu ada barang hilang yang lagi diumumkan. Sudah berbuat maksimal seperti itu, kemudian tidak ada yang ngaku. Selama 1 tahun, kemudian selesai urusannya, dia bisa memanfaatkan.
tapi setelah 1 tahun. Nah ini kan mencuri, bukan barang temuan. Diumumkan sudah maksimal mentok. Apa kemudian jadi miliknya? Bukan. Ini mencuri. Infakkan dengan diniatkan untuk orang yang punya barang, karena memang yang punya adalah yang orang yang kehilangan itu, yang dicuri itu yang berhak. Maka jadinya dia mewakili yang punya uang itu, ini sedekahnya orang itu. Ya baik, walaupun orang yang kita curi kita misalnya nggak ketemu dan kita juga nggak tahu namanya, yang penting diniatkan untuk orang itu gitu saja. Nggak harus untuk Fulan bin Fulan, nggak usah. Ya, lagi pula kan belum tentu uangnya siapa. Nah, meskipun tahu itu uangnya siapa, nggak ada persyaratan itu. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya.